Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salis Afidah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika, NIM 1802 10 10 200. Kompetensi dasar dalam materi keseimbangan benda tegar yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, momentum sudut pada benda tegar, statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan benda tegar. Jadi apa sih keseimbangan benda tegar itu? Mari kita simak ke penjelasan berikutnya. Sebelum kita membahas mengenai keseimbangan benda tegar, kita akan membahas mengenai konsep keseimbangan. Jadi konsep keseimbangan benda itu dikatakan seimbang apabila benda tersebut mengalami gerak translasi dan mengalami gerak rotasi. Jadi konsep keseimbangan itu ada dua, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Untuk arah gayanya, kita asumsikan pada sigma Fx ke arah ke kanan itu merupakan positif. Untuk ke arah ke kiri itu negatif. Nah, adapun untuk sigma Fy ke atas positif dan ke bawah negatif. Sigma torsi arah gaya searah jarum jam merupakan positif, dan untuk arah berlawanan jarum jam menunjukkan negatif. Jadi, apa sih ciri-ciri dari kesetimbangan benda tegar itu sendiri? Kesetimbangan benda tegar ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, benda tersebut tidak bergerak. Yang kedua, benda tersebut tidak berputar. Artinya apa? Jika benda tersebut tidak bergerak, maka sigma Fx-nya sama dengan 0 atau sigma Fy-nya sama dengan 0. Untuk benda yang tidak berputar, berarti sigma torsinya sama dengan 0. Artinya apa sih sigma Fx sama dengan 0 atau sigma Fy sama dengan 0 atau sigma torsi sama dengan 0? Ini menunjukkan bahwa benda tersebut dalam keadaan diam. Jadi benda tersebut dalam keadaan diam. Untuk jenis keseimbangan sendiri ada 3, yaitu keseimbangan labil, keseimbangan stabil, dan keseimbangan indifferent. Untuk keseimbangan benda stabil sendiri itu apabila sebuah benda diberikan gaya atau gangguan yang kecil, benda tersebut dapat kembali ke posisi semula. Jadi benda tersebut itu apabila diberikan gaya, benda tersebut akan kembali ke posisi semula. Untuk keseimbangan labil sendiri, keseimbangan benda yang dimana benda tersebut ketika dipengaruhi oleh gaya, benda tersebut tidak dapat kembali ke posisi semula. Jadi benda tersebut nanti akan berubah posisi seperti gambar di samping. Untuk keseimbangan indifferent sendiri merupakan keseimbangan yang apabila benda tersebut diberi gangguan kecil, benda tersebut tidak mengalami perubahan titik berat sama sekali. Jadi bendanya di sini. Selanjutnya, agar lebih memahami materi ini, kita akan membahas mengenai soal keseimbangan benda tegar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai momentum sudut. Jadi, apa sih momentum sudut tersebut? Hukum kekekalan momentum sudut. Jadi, momentum sudut total pada benda yang berotasi tetap konstan jika torsi total yang bekerja padanya sama dengan 0, sehingga dapat dirumuskan L awal sama dengan L akhir. Nah, L di sini merupakan I kali omega. Jadi, I kali omega ini adalah konstan. Keterangannya, I1 merupakan momen inersia pada keadaan awal dengan satuan kilogram meter persegi, I2 momen inersia pada keadaan akhir kilogram meter persegi, omega 1 kecepatan sudut benda pada keadaan awal dengan satuan rad per sekon, omega 2 kecepatan sudut benda pada keadaan akhir radian per sekon. Agar lebih memahami terkait momentum sudut,
Mari kita simak soal-soal berikut ini. Seorang penari balet memiliki momen inersia sebesar 4 kg meter persegi. Ketika lengannya dirapatkan ke tubuhnya dan 6 kg meter persegi ketika tangannya terentang, pada saat kedua lengannya dirapatkan, ia berputar dengan kelajuan 12 rad per sekon. Ketika kedua lengannya direntangkan, kelajuan putarannya akan menjadi. Mari kita bahas contoh soal tersebut, yaitu kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui pada soal tersebut. Yang pertama yaitu yang diketahui adalah I1 atau momen inersia pada keadaan awal. I1-nya adalah 4 kg meter persegi. I2 atau momen inersia pada keadaan akhir adalah 16 kg meter persegi. Omega 1 atau kecepatan sudut benda pada keadaan awal adalah 12 rad per sekon. Yang ditanya dalam soal tersebut adalah omega 2. Jadi berapa sih omega 2 dalam soal tersebut? Dalam soal tersebut kita ingat bahwa soal tersebut menggunakan hukum kekekalan momentum sudut, di mana L1 sama dengan L2. Pada posisi didapatkan L1. Untuk posisi tangan direntangkan sendiri didapatkan L2. Sehingga dapat kita tuliskan L1 sama dengan L2. Maka dapat kita tuliskan I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Dalam soal tersebut sudah diketahui momen inersia I1 sebesar 4 kg meter persegi dan kecepatan sudut yang pertama adalah 12 rad per sekon, sehingga dapat kita tulis 4 kali 12 sama dengan I2 tersebut 16 dikali omega 2. Kemudian kita kalikan 4 kali 12 sama dengan 16 kali omega 2. 4 kali 12 sama dengan 48 sama dengan 16 omega 2. Sehingga omega 2-nya didapatkan 48 dibagi 16 sama dengan 3 rad per sekon. Demikian penjelasan mengenai video pembelajaran keseimbangan benda tegar dan momentum sudutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.